ya. Gede, gede. Jangan batu ini. Halo Sobat Bonsai, kembali lagi ya bersama saya Donawayan dalam channel Bonsai Elemen ya. Oke, pagi hari ini saya punya bahan sentigi. Bisa dikatakan bahan karena memang belum selesai dari pengerjaannya. Mungkin ini hanya baru sekali pengawatan ya atau wiring kepunyaan teman dari Munggu. Bahan sentigi yang bergaya on the rock, bahkan bisa dispesifikkan menjadi in the rock karena memang batangnya tertimbun di dalam bebatuan ini. Jadi kita berbicara in the rock. Kalau on the rock biasanya mencengkeram batu ya. Jadi mungkin 80% ataupun 70% akar kelihatan mencengkeram bebatuan. Tetapi kalau in the rock menjadi pohon yang tidak mengekspos akarnya karena memang tumbuh di antara celah bebatuan atau yang lebih kita kenal dengan gaya Ishizuki ya. Jadi santigi ini juga bergaya Ishizuki ataupun in the rock ataupun tumbuh di celah bebatuan. Pohon yang sangat luar biasa, dongkelan dari alam. Kalau saya melihat dari jenisnya, ini kemungkinan Sumba, varian mawar ya, walaupun yang bukan mikro. Dari ketuaan dan karakter dari karangnya yang original ini sangat luar biasa. Akan tetapi ada hal yang perlu diperbaiki ataupun perlu melakukan opsi-opsi yang berbeda untuk mendapatkan komposisi, karena ini ada 4 pohon. Jadi sudah memasuki ke gaya grouping ya, ataupun gaya forest santigi atau Pempis akidula. Ya, ada 4 batang, yang 3 kecil dan kemudian yang ini menjadi yang besar ataupun bisa dikatakan sebagai induknya. Akan tetapi karena posisi batu yang horizontal, jadi kita tidak bisa melihat komposisi yang baik, yang dinamis, masih cenderung saling menutupi satu sama lain, dan juga kerimbunan dari tajuknya juga terlalu rendah. Jadi kita tidak bisa melihat percabangan yang dinamis juga, yang harmonis juga. Nah, untuk itulah kita perlu melakukan sebuah reposisi agar mendapatkan keharmonisan baik dari titik tumbuh, agar tidak saling menutupi. Karena kekuatan dari pohon grouping adalah komposisi, di mana yang besar menjadi dominan, yang kecil menjadi pendamping, yang kecil tidak menghalangi yang besar tidak menutupi yang kecil. Nah, untuk itulah kita harus melakukan reposisi pilihan untuk mendapatkan opsi yang lebih baik ke depannya, baik dari front maupun kematangan dari konsep grouping Ishizuki, bahkan in the rock ini ya. Jadi untuk itu kita akan melakukan reposisi hari ini dan juga memperbaiki tajuknya, karena reposisi baru otomatis tajuk ataupun arah percabangan akan berubah juga. Oke sahabat, kita lanjut. Oke sahabat, dalam melakukan reposisi ini saya akan mengeluarkan batu dan pohon ini dari potnya, dan kemudian saya akan mencoba memiringkan dari batu ini. Ini kalau kita lihat gaya batunya mungkin seperti ini ya, bisa kita katakan seperti ini, dan pohon tumbuh 4 di atas. Jadi kita perlu memiringkan posisinya seperti ini, dan semua pohon ataupun batang pohonnya akan terlihat di depan. Nah, untuk itulah kita bisa melihat komposisi titik tumbuh dari keempat pohon ini, dan kemudian kita bisa membuat reposisi baru, di mana kita akan
pohon yang mana kita akan gunakan sebagai induk, dan kemudian hal lainnya sebagai pendamping. Oke, kita akan bongkar medianya dibantu Wayan, kameramen, dan Tudi Sanjaya. Karena batu ini lumayan berat dan ada banyak sekali lumut, jadi kemungkinan licin. Kita lihat saja nanti bagaimana prosesnya. Oke, kita lanjut.
reposisi pengangkatan dari batunya ini, batu pegangan dari pohon aslinya yang original dari alam, yang didongkel oleh para pendongkel kita. Saya sudah melakukan pengangkatan dan melakukan reposisi ya. Sudah berusaha sebaik mungkin tadi dalam pengangkatan agar mengupayakan dari akar sentigi ini bisa kita selamatkan secara optimal. Akan tetapi tentu saja itu tidak mungkin karena pasti ada saja yang terputus. Tapi kalau saya lihat tadi sih memang tidak ada yang signifikan. Mungkin hanya 5% dari keseluruhan akar tadi yang sempat terputus, karena saat melakukan pengorekan juga kita tidak mungkin menyelamatkan semua akar. Karena tapi saya yakin pohon ini akan bertahan dan bahkan tidak stres ya. Karena akarnya cukup bagus, kesuburannya juga cukup bagus. Dan kemudian melakukan penambahan moss untuk mendapatkan kelembaban dari akar yang terangkat dan juga untuk mendapatkan media ya. Jadi akar posisinya tetap tertimbun nantinya. Dengan moss ini akan memancing akar-akar baru, serabut baru, dan juga melembabkan dan mendinginkan daripada akar santigi ini. Ini adalah cara yang cukup efektif untuk melakukan pelembaban dan juga pengamanan, bahkan memancing akar-akar baru pada akar santigi ya. Karena akar santigi sangat rentan, mudah patah istilahnya, ketas ataupun renyah. Jadi melakukan pengangkatan santigi juga memang memerlukan kehati-hatian yang tinggi kalau bisa dikatakan. Berbeda dengan pohon yang lain yang mempunyai akar yang lebih alot, jadi kita bisa melakukannya secara normal. Ada banyak sekali teknik-teknik dalam melakukan pengangkatan santigi, baik dengan mengoreknya secara perlahan dan juga melakukan pengocoran dengan air ya, agar akarnya lebih kelihatan dan juga dalam pengangkatannya juga lebih gampang. Sebenarnya kalau saya pikir sih, menurut pengalaman, jadi menggunakan pot relief pada jenis santigi itu sangat berbahaya. Bisa dikatakan berbahaya karena suatu saat pohon ingin sekali melakukan penggantian media atau bahkan melakukan pengangkatan dari potnya dengan dengan keputusan-keputusan yang kadang terlalu sulit untuk kita pelajari, maka di sanalah kita akan mengalami kendala jika santigi menggunakan pot relief, karena celah dan lubang di sana biasanya pot relief akan berbentuk seperti ini. Oke. Jadi bagian atasnya akan melengkung ke dalam. Jadi posisinya seperti ini. Nah, disinilah kesulitannya. Kalau kita tidak menghancurkan pot, kita pasti akan menghancurkan pohon. Jadi menggunakan pot konvensional menurut saya lebih efisien dan lebih aman ke depannya jika sesuatu terjadi pada bonsai santigi ya. Itu sih menurut pengalaman dan juga apa yang saya lihat di lapangan bagi teman-teman yang sudah mengkoleksi santigi yang sudah lama, yang sudah mumpuni. Mereka mengalami kendala dalam melakukan mungkin di penyuburan nantinya. Jika pohonnya sudah mencapai kematangan tertentu, maka di sanalah mereka menemukan kesulitan. Kalau tidak menghancurkan potnya, mereka akan menghancurkan pohonnya. Oke sahabat, kita akan lanjut wiring dan memperbaiki tajuk dengan reposisi yang baru ini. Jadi untuk pohonnya sudah mulai kelihatan. Ada 1, 2, 3, oke, bisa dilihat dengan saya, dan 4. Nah, dengan memiringkan posisi batu, kita bisa melihat semua titik tumbuh yang ada di bebatuan ini. Nah, sekarang kita hanya perlu membuat percabangan dengan arahan yang baru, sesuai dengan konsep ataupun reposisi yang sekarang ini. Oke, kita lanjut.
demikian tadi sedikit proses dari Santigi Karang ini ya. Ini adalah varian mawar, walaupun yang bukan mikro ya. Akan tetapi bisa rapat dan bisa mengecil. Akan tetapi tidak bisa sekecil yang mikro. Oke, dengan sedikit reposisi tadi dan melakukan wiring untuk merubah percabangan dan tajuk-tajuknya, kita bisa melihat pohon ini secara utuh dari titik tumbuh sampai ke percabangan ya. Kebetulan ini yang paling besar, makanya ini saya gunakan sebagai induk ataupun sebagai mahkota utama. Dan kemudian saya membuat ujung di bawah seolah mengibaratkan ataupun drama alamnya yang pohon Santigi ini tumbuh di lereng-lereng Gunung Kapur ya, seperti habitat aslinya di alam tentu saja. Dalam melakukan wiring Santigi diusahakan untuk melakukannya secara hati-hati dan tidak terlalu memaksa dalam melakukan tekukan ataupun bending yang kita inginkan. Ini disebabkan karena memang dari kayu Santigi yang bisa kita katakan masih muda ataupun yang menuju ke tua, rentan untuk patah ataupun renyah ataupun getas ya. Jadi untuk itulah kita melakukan wiringan Santigi mengikuti daripada kemauan pohon itu sendiri. Jadi kalau banyak orang yang mengatakan membuat bonsai mengikuti kemauan pohon, ya paling cocoknya ya Santigi. Karena memang susah diolah. Jadi seperti itu. Berbeda dengan pohon yang lain. Mungkin dari juniper tentu saja kita bisa berekspresi luar biasa. Karena memang batang dan kekebalan pohon, baik dari ketebalan kamiumnya memang sangat luar biasa. Batangnya lentur, kamiumnya juga tebal, dan juga tidak gampang stres. Jadi untuk jenis Santigi memang kita mengikuti apa yang sudah disediakan oleh alam. Kita hanya melakukan finishing di sini. Kita hanya mendinamiskan gerakan-gerakan dan juga mungkin meringankan ataupun membuat tajuk yang lebih tebal di satu titik untuk mendapatkan sebuah ekspresi pohon yang tumbuh di bebatuan. Oke sahabat, terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Saya ucapkan terima kasih banyak, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Tetap ikuti Bonsai Elemen bersama saya Danawayan.